Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wahyu Gita Amalia dari Program Studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini kelas A Angkatan 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Tugas ini dibuat untuk pemenuhan ujian tengah semester teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Riana Bagaskorowati, SPD, MSI, PhD. Kali ini saya akan membahas mengenai penerapan teori belajar dalam jenjang anak usia dini. Teori pertama yaitu teori behavioristik. Teori behavioristik adalah teori belajar yang menekankan siswa memfokuskan kepada perubahan tingkah laku siswa dikarenakan adanya stimulus dan respon. Teori ini menjadikan siswa sebagai individu yang pasif. Tokoh pencetus teori behavioristik adalah Ivan Pavlov dan Tordik. Ivan Pavlov mengatakan bahwa belajar adalah proses pergantian yang terjadi diakibatkan terjadinya stimulus menyebabkan suatu reaksi. Sedangkan menurut Tordik mengatakan bahwa cara belajar adalah proses interaksi antara stimulus dan respon. Penerapan behavioristik yang dilakukan dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi yang sederhana sampai materi yang kompleks. Yang kedua, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang kedua, guru melihat kesalahan baik pada materi guru maupun pada siswa, maka guru akan segera memperbaiki. Yang keempat, guru memberikan banyak latihan agar terbentuknya perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Yang kelima, guru mengevaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Teori kedua yaitu teori kognitivistik. Teori kognitivistik, teori belajar yang menekankan kepada pementingan proses belajar dibandingkan hasil belajar peserta didik. Tokoh pencetus teori kognitivistik adalah Ausubel dan Brunner. Ausubel mengatakan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika isi pelajaran sebelumnya didefinisikan dan akan dipresentasikan dengan baik dan tepat kepada siswa, maka akan mempengaruhi pengaturan kemajuan belajar siswa. Brunner mengatakan bahwa proses belajar akan berjalan baik jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu aturan melalui contoh-contoh yang menggambarkan aturan yang menjadi sumber. Penerapan teori kognitivistik yang dilaksanakan dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang sesuai dengan cara berpikir siswa. Yang kedua, guru harus membantu anak agar dapat berinteraksi dengan lingkungan sebaik-baiknya. Yang ketiga, guru memberikan peluang agar siswa belajar sesuai dengan tahap perkembangan. Yang keempat, guru memberikan siswa hendaknya diberikan peluang untuk saling berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya. Yang ketiga, teori humanistik. Teori humanistik adalah teori belajar yang menekankan di mana seorang individu diharapkan dapat mengaktualisasikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuannya sendiri untuk dapat diterapkan di dalam lingkungannya. Menurut aliran ini, manusia memegang kendali terhadap kehidupan dan perilaku mereka, serta berhak untuk mengembangkan sikap dan kepribadian. Tokoh pencetus teori humanistik adalah Abraham
dasar sampai menuju kepada kebutuhan yang paling tinggi. Arthur mengatakan bahwa belajar merupakan hal yang bisa terjadi tak kala manusia memiliki arti. Guru tidak bisa memaksakan peserta didik untuk mempelajari hal yang tidak disukai atau yang dianggap tidak relevan. Jika adanya perlawanan, maka itu adalah bentuk ketidaknyamanan peserta didik dalam mempelajari pelajaran tersebut. Penerapan teori humanistik yang dilaksanakan dalam pembelajaran yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat memberikan reward kepada peserta didik. Yang kedua, peserta didik perlu dihindari dari tekanan pada lingkungan. Yang ketiga, guru dapat memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kemampuannya. Yang keempat, guru harus memfasilitasi peserta didik dengan memberikan sumber belajar. Yang keempat, teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori belajar yang menekankan kepada memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri baik kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal-hal lain yang diperlukan guna untuk mengembangkan kemampuan diri sendiri. Tokoh pencetus teori konstruktivistik adalah Vygotsky dan Piaget. Vygotsky mengatakan bahwa pengetahuan dibangun melalui interaksi sosial, dapat terjalin pada dua orang atau lebih, sehingga kegiatan peer tutoring dilakukan oleh dua siswa saling berinteraksi dan belajar dalam kelompok. Piaget mengatakan bahwa di mana anak secara aktif membangun sistem pemahaman realitas melalui pengalaman atau interaksi mereka. Penerapan teori konstruktivistik dilaksanakan dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, guru mendorong kemandirian dan inisiatif siswa dalam belajar. Yang kedua, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan beberapa waktu kepada siswa untuk dapat merespon. Yang ketiga, guru mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Yang keempat, siswa diminta terlibat secara aktif dalam dialog atau diskusi dengan guru ataupun siswa lainnya.